Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan atau melaporkan progres dari aplikasi kami yang di sini kami menamai dengan Smart School. Jadi, saya akan memperkenalkan satu persatu terlebih dahulu teman-teman saya atau tim kami. Di sini timnya ada saya sendiri, Jerry Wilaga, dengan NIM 202360660101. Di sini ada Zahara Nabilah dengan NIM 20236066010128. Dan di sini ada Farhan Gustian dengan NIM 20236066010116. Dan di sini yang terakhir ada Agung Setio dengan NIM 202360661004. Oke. Oke, jadi lebih lanjut dari aplikasi ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Zahara Nabilah. Bisa disampaikan. Nah, ini adalah tampilan awal dari website perpustakaan kelompok 10. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Nah, di sini ada beberapa fiturnya, itu ada home, data perpus, kelompok, daftar buku, dan daftar peminjaman. Nah, ini adalah tampilan home, yang bisa kita lihat di sini adalah tampilan home. Dan jika kita pencet ke data perpus, dia akan keluar data-data buku yang ada di perpustakaannya. Nah, di sini kalian bisa cari search dengan keywordnya kayak bahasa. Nah, tuh bahasa, dia keluar bahasa. Nah, kalau kita pencet di kelompok, ini adalah kelompok kami dari kelompok 10. Untuk menambah buku, kita bisa klik di sini. Habis itu kita klik fitur keranjang di sini. Nah, kita klik. Nah, kita bisa menambahkan peminjaman buku di sini. Nah, habis itu untuk penghapusan kita klik fitur ini. Hapus. Tuh. Jadi di sini di halaman ini saya akan menjelaskan fitur-fitur. Nah, di sini ada fitur tambah data. Di tambah data ini kita bisa menambahkan data buku yang kita inginkan. Misal ID buku, kita tulis ID-nya. Pengarang, kita tulis pengarangnya di sini. Kemudian jenis buku, kita pilih bisa buku novel atau buku biasa. Judul buku, kita tulis judul buku di sini. Lalu kelas, tahun terbitnya kita tulis di sini. Kita tulis juga penerbit dari mana. Misalnya penerbit dari Ummul Quran. Di sini kita bisa memilih berapa jumlah buku yang ingin kita masukkan, 1 atau 2. Di sini kita bisa memasukkan edisi dari buku tersebut. Nah, lalu di sini kita menulis ISBN.
Kita input tanggal, hari, bulan, tanggal. Kemudian tanggal masuk. Lalu kita submit. Lihat perinciannya ada di paling bawah. Nah, di sini. Lalu kemudian di sini juga tersedia fitur untuk mereview dari buku-buku tersebut. Review detail dari buku-buku tersebut. Kemudian di sini juga ada fitur untuk menghapus data dari buku. Ini ada dua pilihan, tutup atau hapus. Saya akan melanjutkan dan di sini saya akan membahas tentang berurutan dan pencariannya. Jadi sebelum kami melakukan atau ngoding atau membuat project ini, kami observasi terlebih dahulu ke SMK Muhammadiyah 1 Pringsewu untuk mencari data buku-buku atau apa namanya tabelnya. Jadi kita punya dasar, punya data. Jadi kita ke SMK Muhammadiyah 1 Pringsewu dan di sini alhamdulillahnya kami langsung dikasih sebuah aplikasi dari SMK itu yaitu tentang library gitu. Di sini kami telah dikasih aplikasinya. Oke, bentar. Nah, ini adalah aplikasi yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Pringsewu. Jadi Smart Library kalau kita cek dia berbentuk Excel dan sini sudah ada data-datanya dan sudah ada apa namanya ini tabelnya gitu. Jadi kita tidak perlu pusing lagi karena kita sudah melakukan observasi. Jadi setelah observasi baru kami melakukan codingan ini. Jadi langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awalnya yang telah dijelaskan oleh Majara tadi. Jadi kita akan fokus kepada data perpus ini. Nah, di sini di data perpus ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur juga. Yang pertama ada detail, ada untuk menghapus data dan ada juga untuk research. Gitu. Di sini juga ada tambah data juga ya. Jadi untuk aplikasinya alhamdulillah sudah selesai, sudah ada perurutan dan sudah ada pencariannya. Jadi di sini saya akan mencoba satu persatu codingannya dari mulai perurutan maupun pencarian. Nah, jadi di sini kami membuat sebuah code baru atau setiap perurutan dan pencarian kami pisah codingnya satu persatu gitu. Jadi di sini ada binary search, ada bubble search, ada hash table, ada insert, ada linear dan selection. Jadi kita akan coba satu persatu dari perurutan dan pencarian ini. Kita akan coba dari mulai dari perurutannya yaitu bubble sort ya. Kita akan coba di bagian bubble sort. Jadi kita akan coba untuk bubble sortnya terlebih dahulu. Oke. Oke, setelah itu kita run. Oke, jadi di sini telah berurut ya. Jadi tim kami mengurutkan berdasarkan, coba kita lihat codingannya. Nah ini. Jadi kita melakukan perurutannya berdasarkan dengan judul buku. Jadi kita urutkan dengan berdasarkan judul buku. Nah, di sini juga kami sudah menghitung waktu eksekusinya itu dia berapa detik gitu. Jadi di sini sudah jadi juga untuk ini
Yang kuning ini untuk waktu eksekusi yang berurutan dan yang biru ini untuk yang pencarian. Di sini kami mencoba untuk mencari rata-rata seperti Pak Hartono bilang, eh, kita harus mencari rata-rata dari masing-masing perurutan pencarian dan kita bandingkan mana yang lebih cepat, gitu ya. Jadi di sini saya membuat sebuah codingan di mana di sini total dibagi menjadi dengan 25 kali percobaan. Jadi di sini saya sudah melakukan 25 kali percobaan dan hasilnya ini adalah eh, hasil dari research kami atau melakukan percobaan beberapa kali sehingga kami di sini menemukan data-datanya di sini. Ini kita akan bahas nanti ya. Dan ini sudah jadi untuk bubble shotnya. Oke. Lalu di sini kita akan lanjut di eh, selection sorts. Ada selection sort, kita coba apakah error atau tidak. Alhamdulillah tidak error dan di sini kami juga melakukan perurutan selection sort ini dengan judul bukunya gitu. Biar lebih enak aja. Dan sini kita juga bisa mengubah sih. Mau menggunakan judul buku atau yang lainnya. Kita akan coba dengan eh, pengarang. Coba save, kita coba. Oke, error. Oh, ini. Key error pengarau. Sorry. Pengarang. Oke. Nah, ini udah. Jadi dia diurutkan berdasarkan pengarangnya di sekarang, bukan lagi dengan judul bukunya. Di sini udah ada waktu eksekusinya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah selection search atau perurutan selection, kita lanjut di uh, insert insertion. Oke, kita Ctrl A, Ctrl A. Dan yang ini kita lakukan juga dengan judul buku untuk perurutannya. Kita bisa ganti dengan kita lihat dulu kita penerbit saja. Kita ubah dengan penerbit ya. Penerbit. Oke. Kita save. Kita coba reload. Oke, jadi. Jadi sekarang kita melakukan perurutan dengan penerbitnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut mungkin di bagian pencariannya. Jadi untuk apa namanya? Untuk perurutan mungkin cukup itu. Jadi kita akan masuk ke bagian pencariannya. Di sini ada binary, ada linear, dan juga ada stable. Yang pertama kita akan coba dengan linear search. Kita Ctrl A, C. Oke, kita di sini. Oke, kita akan coba kita reload. Oke, tidak ada error ya. Setelah itu kita lakukan percobaan. Misalnya Lampung. Karena ini kita berdasarkan judul buku, mungkin kita melakukan pencarian juga berdasarkan judul bukunya. Dan ini tidak sama, tidak apa-apa, tidak sama persis, tidak apa. Walaupun tidak sama, key apa namanya search key-nya dengan apa namanya dengan judul bukunya, tetapi dia akan tetap ketemu. Nah ini ada waktu eksekusinya juga. Dan di sini kami sudah melakukan research berapa dan mana yang paling cepat untuk melakukan pencarian. Oke, kita akan bahas nanti ya. Jadi di sini untuk researchnya sudah jalan. Ini untuk pencarian linearnya ya sudah jadi.
berdasarkan judul buku. Ya, kita mau ubah, kita ingin ubah dengan yang lain sebenarnya bisa saja, tetapi kita yang lain saja. Kita coba yang binary search. Coba plus dulu. Oke, AC. Oke, kita reload dan oke, tidak ketemu ya karena di sini search key-nya Lampung. Tetapi yang di sini itu berdasarkan nah ini berdasarkan dengan ISBN bukan dengan judul buku. Kita reload saja di sini. Oke, udah muncul. Coba kita ini ya. Kita ambil data ini di sini. Kita free dan enter. Nah, ini sudah ketemu ya. Ada juga dengan waktu eksekusinya di sini. Jadi di sini sudah ketemu tampilannya dia berdasarkan ISBN bukan dengan judul. Kalau kita ingin melihat lagi, kita tinggal klik data purpose dan akan muncul lagi. Dan ini menurut saya tidak relevan ya untuk pencarian buku seperti ini. Kenapa? Karena untuk mencari buku itu harus dengan berdasarkan judul buku, pengarang dan penerbit itu masuk akal dan tahun terbit lah. Tapi dengan ISBN atau dengan ID primary key untuk aplikasi perpus itu tidak relevan. Gitu. Oke, kita coba lagi dengan hash table ya. Yang terakhir hash table. Oke, oke, kita reload. Oke, data tidak ada karena kita berdasarkan ISBN. Sedangkan hash table ini berdasarkan dengan primary key-nya. Kita uji coba tadi. Oke, untuk primary key-nya saya tidak tampilkan di sini karena untuk primary key itu sebenarnya yang hanya tahu itu hanya developer biasanya. Kalau user atau pengguna data purpose itu biasanya tidak akan tidak akan peduli dan biasanya tidak ditampilkan. Jadi saya tampilkan di detail. Ini untuk melakukan pencarian hash table ya. Kembali ke data purpose. Coba kita cari. Oke, ketemu datanya dengan waktu eksekusi selama ini. Berapa detik lah. Cuman 0,000 sekian detik. Tuh. Jadi ini untuk hash table-nya. Jadi sudah muncul ya. Jadi oke, kita bahas tadi mana yang paling cepat dan mana paling relevan untuk sebuah aplikasi menurut kelompok kami. Jadi sini kita akan bahas tentang perurutan dulu. Jadi yang untuk tercepat untuk perurutan selection hasil research kami yang paling cepat itu adalah 0.0041 48 dan 52. Nah, untuk rata-rata yang paling kecil itu adalah selection. Berarti yang paling cepat dalam pencarian dengan data 182. Itu yang paling cepat adalah perurutan selection. Itu yang paling cepat berdasarkan research kami. Seperti itu. Untuk yang pencarian, untuk yang paling cepat itu adalah hash table dengan rata-rata 0,0024, sedangkan yang lainnya 0,0039 detik ya. Ini yang ini 0 masih 34 detik sekian. 0,0034 sekian. Jadi untuk pencarian hash table itu yang paling cepat. Tapi untuk relevansi atau data purpose ini yang paling enak digunakan yaitu linear. Kenapa linear? Karena linear bisa mencari tidak sama persis pun bisa dicari. Kalau hash table dan keduanya itu tidak bisa seperti itu.
Walaupun ya linear ada agak sedikit lama dalam pencariannya seperti itu. Jadi itu hasil riset kami selama beberapa minggu ini, ya, dari overpassing, ngoding, dan beberapa research mana yang paling cepat, mana yang paling relevan di perurutan dan pencarian kali ini. Lalu di sini ada beberapa tampilan kami tambahkan, bukan hanya yang kemarin saja. Di sini kami menampilkan home, ada detail, ada untuk checkout untuk peminjaman. Lalu di sini ada data pinjam yang lainnya, seperti yang ini. Setelah ya, dijelaskan Mbak Cara, di sini kita bisa menambahkan data ke daftar peminjaman buku. Jadi jika ada yang meminjam, dia tinggal klik keranjangnya tadi, maka dia akan loncat ke daftar peminjam buku. Jika salah, bisa saja kita hapus. Jadi untuk hapusnya itu berdasarkan dengan indeksnya. Tuh. Dan ini untuk codingannya. Ini kami menggunakan full bootstrap. Jadi kami menggunakan bootstrap 5 kalau tidak salah. Jadi kami dari awal sampai akhir itu menggunakan bootstrap maupun tampilan layout dan lain-lainnya. Kami di sini hanya menambahkan sedikit saja tentang CSS untuk penambahan saja. Seperti itu. Jadi di sini kami full menggunakan bootstrap untuk tampilannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10, yaitu tentang Smart Purpose. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.